warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Nah, kali ini saya akan nge-review tapi berbeda. Ini nge-reviewnya mobil yang sudah pemakaian kurang lebih 4 tahun ya. Mobil Vios Limo Gen 3 tahunnya 2014. Jadi ini majikannya ini namanya Pak Andang, nanti akan kita panggil. Dia memang suka modifikasi, suka ngebut juga. Lalu diaplikasikan di kendaraan ini. Dan ya, penasaran nggak seperti apa nih penambahan upgrade baik interior, eksterior, bahkan sampai dengan ke engine. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Langsung aja kita panggil Om Andang. Sini Om Andang. Nah, ini nih pemiliknya nih. Pemilik kendaraan Vios Limo yang udah konsepnya facelift ya. Facelift kan memang banyak banget, tapi review-review mobil Vios Limo itu adalah kalau nggak facelift ya Vios ya body kitnya Yaris X TRD atau Drive 68. Tapi di kendaraan ini khusus spesialnya limited edition, nggak ada lagi pokoknya. Pemakaian 4 tahun, kira-kira yang kendala itu di bagian apa? Tuh, jelaskan. Untuk pemakaian 4 tahun ya, kendalanya itu kalau mesin masih bagus, paling kendalanya di kaki ya, shock breaker. Tapi udah saya ganti sih. Ganti ya? Iya. Gantinya kakinya apa? Kemarin yang kita Kaki-kakinya kemarin gantinya banyak sih, full. Itu ada shock breaker depan belakang, terus spare-nya diganti, terus bosnya juga, karet bosnya diganti, terus apa namanya, swing arm, terus banyak pokoknya. banyak ya. Nah, jadi mungkin pergantiannya banyak karena udah beberapa tahun ya, bukannya baru beli langsung diganti. Jadi sudah pemakaian bertahun-tahun, lalu mau bikin nyaman, tapi memang berubah konsep karena Pak Andang ini suka ngebut. Dari kaki-kakinya ini udah kita ceperin nih, ceperinnya jadi berapa jari? 2 jari. 2 jari. Ya gila sih. Ini jadi 2 jari. Untuk velgnya ini konsepnya ya pakai TE37, warnanya warna brown ya. Memang konsep begini nih memang oke banget, tinggal nanti pakein apa namanya? Spring yang di bagian belakang ya. Itu namanya spacer. Spacer, namanya spacer. Nah, tapi beliau nih kemarin tuh nanya untuk mesinnya performanya nih untuk ditambahin lagi bisa apa enggak. Nah, akhirnya ya udahlah kita coba modif di bagian engine. Kita langsung lihat aja, pegang. Nah, jadi nih kita langsung bahas mesin ya. Pemakaian 4 tahun, tapi beliau suka ngebut, terus mau nambah performa mesin itu supaya lebih galak lah, ngeblar gitu gimana caranya. Nah, akhirnya kita aplikasikan pemasangan header 421 yang menurut saya itu memang cocok di mesin One NZ FE ini. Jadi untuk performa mesin harian ya terutama ya, bukan buat balap, buat harian tuh banget cocok. Tapi langsung kita coba tanya langsung yang makainya nih, gimana performa mesin setelah kita pasangin header 421. Untuk performa mesin setelah pasang header 421 full set ya, sampai dengan leheran, sampai dengan mufflernya, itu tarikan terasa enteng. Enteng banget ya? Ya, memang 421 sih lebih enak pemakaian untuk harian, yang biasa di kota kan sering stop and go. Nah, itu untuk koplingnya terasa lebih ringan. Lebih ringan. Iya. Tapi kalau untuk suara knalpot, ayo. Kalau untuk suara knalpot memang lebih keluar lagi suaranya. Apa kita tes aja kali ya? Boleh, boleh. Coba sini, kita kameramen kita lihat. Kita denger knalpot yang udah kita full set kita ganti dengan header 421 tuh kayak gimana, coba sini. Ini jadi untuk knalpotnya memang kita pakainya emang full set ya, dari header sampai dengan selongsong sampai ke bagian belakang ya. Dan suaranya tuh coba kita taruh di bagian sini mic-nya dan digas coba. Coba digas. Nah, suaranya tuh kayak gitu ya. Suaranya tuh ngeblar, apa padet banget gitu ya. Tapi untuk mesin ini nggak akan ngerusak mesin ya. Saya katakan nggak ngerusak mesin karena untuk cc-nya tetap 1500. Yang membedakan itu adalah performa mesinnya itu lebih maksimal. Dan Pak Andang sendiri ini make bensinnya juga
Pertamax Turbo. Pertamax Turbo. Gimana? 1 banding berapa setelah ganti ini? Hah? 1 banding Pertamax berapa? Turbo Kan 1 1 banding 13. Setelah ganti header sama knalpot, satu full set itu jadi berapa? Mungkin kalau saya pakai itu bisa 1 banding 9 lah. 1 banding 9 bisa banding ya. 9 masih 1 banding masuk ya? 9 masih masuk ya. 1 banding 9. Nah, teman-teman, 1 banding 9 lah kurang lebih. Tapi memang balik lagi kalau sering geber pasti 1 banding 9. Tapi kalau dipakainya RPM-nya nggak terlalu tinggi banget, tetap akan standar baliknya, irit gitu. Kita balik lagi ke bagian depan yuk. Nah, kita udah dengerin suaranya nih. Sekarang kita ngulik lagi di bagian mesinnya nih. Yang terlihat di sini kemarin Pak Andang itu kalau misalkan ngebut kan bantingannya itu kurang kurang benar-benar enak gitu. Jadi agak kiri agak kanan. Jadi saya pasangin ini sturbarnya ya, hanya satu sih. Tapi kalau mau enak lagi 4 titik. Tapi kan itu kalau buat balap ya. Kalau ini kan buat harian. Menurut saya cocok hanya pakai satu aja. Di sini jadi fungsinya untuk penyeimbang. Jadi menyeimbangkan untuk bodi kendaraan ini kalau di kilometernya agak tinggi ya. Gimana rasanya setelah pakai ini? Setelah pasang strut bar itu untuk bandingan kanan kiri stabil ya. Stabil. Itu kalau kita untuk zigzag juga stabil. Terus untuk apa namanya? Meredam biasanya kan kalau posisi tidur bumpy ya. Kalau ini dia langsung meredam. Oke. Jadi tuh dia kalau nggak pakai ini memang agak bumpy dikit tuh. Jadi kalau udah polisi tidur agak naik lagi. Tapi kalau udah pakai ini dia setelah polisi tidur dia langsung rata lagi gitu. Dan di sini memang udah untuk selang-selangnya khususnya ini udah kita pakai yang racing ya. Dari selang udaranya semuanya nih udah kita aplikasikannya udah ganti yang kualitasnya baik. Karena yang namanya mesin itu kalau udah panas tekanan dia punya anginnya tuh besar banget. Jadi harus kita ganti. Dan untuk bagian akinya karena ini sudah diaplikasikannya banyak banget elektrikalnya. Ini udah dipakein kita pakai apa ini? Itu Namanya? apa ya, kabel tambahan ya? Ini kabel tambahan jemperan, bukan jemperan sih, kayak relay, penambahan relay untuk menstabilkan listrik. Listrik ini normal, kelistrikan ini jadi normal. Dan di sini kita bisa pantau di bagian dashboard. Jadi untuk voltase akinya ini normal atau enggak gitu. Jadi di dalam nanti akan saya kasih tahu untuk bagian layar ya, maksudnya ada untuk pengecekan voltase aki ini performanya bagus apa enggak. Terus di bagian kap sini, kap mesin ini kita tambahin untuk peredamnya. Ini asli dari Vios ya. Jadi mesin ke kap mesin ini nggak terlalu panas jadinya. Gitu. Terus kalau ke bagian kap mesin ini yang One NZF ini kita ganti dengan berbahan karbon, benar-benar berbahan karbon. Ini kita pesennya langsung dari luar. Jadi buat ya karena ini di dalam, jadi kalau pas dibuka jadi lebih mantap gitu. Kalau udah diganti kayak gini. Nah, kita tutup lagi. Dan untuk bagian luar kap mesin ini juga berbahan karbon, tapi bukan ganti kap, hanya stiker aja nih. Jadi untuk modifikasinya jadi kelihatannya nambah ganteng. Karena body kitnya di sini sudah kita pakai facelift yang ori plastik. Lampunya juga sudah facelift dan ada yang berbeda di lampu bagian utama projinya karena udah menggunakan kemarin saya pakai bilet ya. Kita pakai pasangin dia bilet yang ukuran 2,5 in. Bibut terangnya tuh udah bukan kaleng-kaleng. Dan untuk bagian fog lamp di sini kita kasihnya warnanya yang kuning LED nih. Kalau ngedim coba tuh. Tapi karena ini siang hari ya jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau udah malam hari, kalau nggak terang pokoknya duit balik kalau udah pakai bibut ya. Dan lambang di sini juga kita kasih yang merah. Sama di sini kita kasih kamera depan. Jarang saya pakai kamera depan, hanya kamera belakang. Tapi khusus di mobil Pandang ini kita kasih dia kamera depan. Jadi bisa disetel dari bagian head unitnya gitu ya. Untuk ngelihat mungkin ada duit jatuh atau apa. Dan Pak Andang itu sampai pas saat dia ngebut, karena kalau ngebut kalau banting kiri banting kanan tuh badan tuh pasti ngebuang kiri kanan. Saya saranin dia ganti joknya yang model
Sparko sekalian. Dan kita sudah ganti joknya itu Recaro SE3. Yuk lihat sini. Nah, teman-teman nih, ini dia nih jok yang sudah saya ganti dengan pakai Recaro kiri kanan. Ini untuk fungsinya itu, jadi pas saat mobil kenceng kita banting kiri banting kanan, dia itu nggak badan kita tuh nggak kebanting gini gitu, karena di sini kan dia udah ada penahan ini, kupingan kiri kanan ini di pundak sama di bagian paha kita di bagian bawah itu dapat banget. Jadi pas saat dia mau banting dengan kecepatan tinggi lalu ke kiri, dia langsung pokoknya dia ditahan dengan jok ini ya, yang namanya khusus ini jok memang khusus balap, tapi memang selera balik lagi teman-teman. Kalau memang dia suka balap, suka ngebut dan ngedrift ya harusnya pakai ini. Nah, seat beltnya ini memang kita masih pakai yang bawaan, tapi di sini sudah kita ganti dengan yang konsepnya yang Sparko. Dia ada lagi dua gitu, jadi masangnya ada kiri kanan ya, tapi belum. Dan untuk bagian setirnya nih Pak Andang, itu kan kalau setir Vios itu kan dia agak sedikit besar ya, diameter lingkaran itu besar. Di sini kita kasih setir Nardi. Jadi setir Nardi itu diameternya agak sedikit kecil ya. Berapa in Pak? 14 in. Ya, ini 14 in. Pegangannya lebih kecil, tapi untuk dia muter kiri kanannya itu enak, enteng banget teman-teman ya. Dan setir ini memang dikhususin untuk mobil yang performanya tuh demen banget ngebut dan nggak bergetar, tapi nggak menghilangkan fungsi untuk klakson. Jadi sekali tekan aja tuh, hanya satu jari aja ingat tuh kayak gitu. Nah di sini head unitnya pakai 10 in Android ya, jadi ini mereknya merek Orca, jadi cepet banget nggak lemot teman-teman. Coba ini kita undang Pak Andang, sini Pak Andang masuk. Pak Andang, untuk pakai head unit Orca nih enak gak? Head unit Orca enak sih. Enak ya? Enak. Jadi untuk pengaplikasiannya dia juga nggak lemot ya, cepet ya? Nggak lemot, cepet. Kebetulan ini saya pakai yang RAM 2 GB dan ROM-nya itu 16 GB kalau nggak salah. 16 GB, jadi bisa nyimpen musik sama video ya? Bisa. 16 GB. Iya. Oke. Dan untuk kabel apa? Flash disk ya dapat 2 sih. Oh iya, jadi kabel flash disknya dapat 2 nih ya? Iya. Kalau saran saya sih mendingan nonton video atau ini mendingan disimpan di flash disk, dicolok ya. Betul. Biar dia nggak lemot. Kalau semakin penuh, semakin lebih kapasitas, dia pasti akan lemot. Iya. Tapi setir ini pas dipakai gimana? Kalau setir enteng sih, enak. Enak banget ya? Enak. Oke. Untuk manuver lebih tangan satu lebih enak sih. Satu lebih enak. Ringan. Nah, tapi joknya di sini tuh joknya teman-teman gak usah khawatir. Jadi nggak terlalu. Jadi ini joknya bisa dipasin dengan tinggi ini ya. Ini kalau saya duduk nih tinggi banget loh. Tinggi banget. Ini penambahannya ditambahin di rel bawah ya. Jadi bisa disetel dia naik turunnya jok dan maju mundurnya juga masih bisa dong. Tuh. Ya, jadi bukannya paten. Jadi ini semuanya bisa disetel mau naik turunnya kayak gitu, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman suka, ini keren banget jok warna merah itu, kelihatan racingnya dari luar dari dalam semua bisa teman-teman modifikasi seperti ini. Di sini juga udah pakai konsol box. Dan persnelingnya ini juga sudah nanti akan kita modifikasi juga nih. Ini kita akan modifikasi juga biar dia lurus kayak gini ya, biar keren ya. Mantap. Kilometernya masih 295.000, udah pemakaian 4 tahun. Oke sih, spion retract udah, power window udah, semuanya udah. Tinggal gas aja, hanya beberapa item lagi yang pengen akan diganti mungkin sama beliau nih, gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian luar aja, yuk. Cut, Gung. Nah, jadi yang tadi saya bilang nih, kalau untuk relay aki di sini ada LED-nya nih, di sini berarti kapasitas akinya nih, indikator ini masih 100%. Jadi teman-teman bisa cek kalau memang kualitas akinya kurang bagus, di sini akan ngedrop, mungkin bisa di bawah 50%. Tapi kalau 100% berarti masih normal. Memang di sini kita bikinin kotak kecil untuk bagian indikatornya nih. Tapi selera teman-teman, kalau mau diganti dipasang di bagian bawah juga bisa. Ini kita pasang di sini nih. Dan kalau untuk kamera depan ini kita kasih tombol di sini.
Jadi memang harus manual. Beda kalau kamera mundur. Kalau kamera mundur tuh dia persneling mundur aja udah otomatis. Tapi kalau di sini langsung kita nyalain aja di sini, dia langsung nyala. Langsung berpindah kamera depannya berpindah dari kamera belakang ke kamera depan. Kanan. Ke kanan ya. Kita coba. Nah, jadi sini kameranya pinjam. Jadi kayak gini nih. Nah, ini kamera depan ya. Ini kamera depan dan kita coba kamera belakang. Ini kita matiin dulu. Tinggal tekan lagi. Lalu kita pindah ke kamera belakang. Nah, ini kamera belakang ya. Nah, ini kamera belakang tuh ya. Gitu. Jadi, fungsinya kamera depan itu banyak juga. Jadi kalau teman-teman parkir di bawahnya ada kerikil atau ada pot bisa kelihatan. Nah, ini setirnya, setir Nardi. Oke, mantep banget kan? Jadi head unit ini juga berfungsinya juga bisa entertainment di bagian dalam juga nih. Bisa nyetel musik, bisa nyetel apa radio atau YouTube, Netflix dan lain-lain ya. Oh. Tapi untuk khusus dashboard di sini masih original, masih hitam. Nggak ada yang kita cat-cat karena lebih kuat kalau kayak gini. Kayak gitu tadi udah kita jelasin bagian apa? Bagian luar, bagian dalam. Kalau bagian penampilan bagian luar ya kaca film udah kita pasang. Depan 40, sampingnya 60. Terus ada action-action kecil tulisan-tulisan Jepang ya. Ini Speed Hunters. Wih, jadi mobilnya bikin jadi beda. Spion Track, terus di sini juga ada cover apa namanya order sama handle-nya kita kasih hitam. Pelipit bagian pintu, talang air, dan untuk bagian konsep belakangnya ini kita pakai yang Drive 68. Drive 68, di sini juga ada pemasangan ductile, antena sirip hiu ya. Nah, tapi mobilnya ini jadi lebih ceper ya, teman-teman. Nih, jadi lebih ceper banget ya. Tapi nggak akan gesrot, dijamin 1000% nggak akan gesrot karena kita sudah pergantian per sama shock breakernya itu memang udah khusus untuk ban-ban yang mau dibikin ceper kayak gini. Di depan belakang itu 2 jari semuanya. 2 jari. Tapi dia nggak gesrot, teman-teman ya. Karena dari shock breaker sama pernya itu semua sudah diganti ya. Dari long terot, master terot semuanya sudah diganti dan senyap banget, teman-teman. Kayak gitu. Dan ya oke, ini review singkat ya bersama pemilik kendaraan ini, Pak Andang. Jadi beliau memang balik lagi mau seperti ini, balik lagi mau seperti ini, kita bikinin dan performanya sudah oke banget, jos banget gitu. Nah, teman-teman jangan lupa di like, di share, dan subscribe, tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang punya hajat dikabul hajatnya. Barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan di segala urusan dan rezeki kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Pios Limo. Ciao.